sekarang makin cashless nggak sih? Iya bener sih. Kamu biasanya pakainya lebih baik cash atau emang udah cashless semua? Aku udah cashless banget Mbak. Kalau Mbak Gita gimana? Aku cashless banget sih. Halo Zafran, selamat datang di Zafinance TV bersama aku Nabila. Oke, Zafran, aku gak sendirian karena aku ditemenin sama Mbak Gita Argasasmita. Halo Zafran. Nggak jadi gini ya? Oke, Mbak Gita, ini tuh ya, Mbak Gita nyadar nggak sih ini sebagai perempuan nih kayaknya aksesoris kita tuh semakin lama semakin kecil kayak tas gitu. Mbak Gita punya nggak tas yang kecil banget? Kecil banget yang cuma muat dompet, lipstick sama tempat bedak misalnya. Bener. Punya. Aku kalau jalan-jalan tuh pakai tas yang kecil-kecil. Terus kalau lari pun nggak bawa apa-apa, ya tinggal masukin yang kecil-kecil. Bahkan ada loh Jadi Mbak ringkas. tas yang kecil banget yang cuma buat permen tuh kan ada ya kan? Kan soalnya kita sekarang makin cashless nggak sih? Iya bener sih. Kamu biasanya pakainya lebih baik cash atau emang udah cashless semua? Aku udah cashless banget Mbak. Kalau Mbak Gita gimana? Aku cashless banget sih. Bawa uang cash itu seperlunya cuma buat parkir, cuma buat ngasih-ngasih yang di jalan gitu kan kalau nyetir. Nah, jadi nggak perlu tas gede-gede deh kayaknya. Kecuali Iya tas sih. kerja ya. Nah ini makanya, aku tuh kan karena orangnya cashless banget ya Mbak. Jadi aku tuh sering minjem duit, bukan cashless yang yang nggak ada duit Red flag. banget ya. Tapi ini beneran nggak ada duit cashnya. Jadi aku sering minjem ke Mas Akbar. Pokoknya Mas Akbar itu adalah orang penting di Zafinance ya. Aku juga sering minjem sih sama dia. Iya. Tapi nanti langsung diganti, bukannya pinjem dulu 100 terus nanti digantinya sebulan lagi Tahun enggak depan. Mbak. Ya, tahun depan lah gantinya. Terus apa? Nah, kamu kan tadi juga cashless, aku cashless. Aku pengen tahu deh, ngeliatin dompet kamu emang segede apa sih? Oh boleh. Coba boleh dompetnya. Ini dompetnya Bila. Ini dompet aku, dompet Mbak Gita. Dompet aku. Makasih Tada! Mbak, tangan. Oh, Kecilan aku kan. iya, kok bisa sih? Jadi isinya ya cuma segini, ngapain bawa tas yang gede-gede kan. Bener Jadi sih. sekarang tuh udah mudah banget karena di mobile banking di handphone kita aja udah tersedia berbagai macam fintech kan. bener. Nah, kalau aku tuh ini emang dompetnya ada duitnya, maksudnya ada saku buat naruh duit, tapi nggak ada duitnya. Ya kan tadi kamu udah bilang kan, minjem dulu kan. Minjem dulu, tapi harus balikin ya. Ingat, utang itu wajib dibayar. Literally, exactly, memang nggak ada cash. Memang nggak ada cash, bukan buat minjem. Tapi bener sih, kadang aku lupa bayarnya Mbak. Jangan Kamu kayak gitu ya, jangan kayak gitu ya. Zafran. Oke deh, balik lagi nih Mbak. Kan sekarang tuh zamannya emang udah beda banget ya Mbak. Udah jarang banget orang yang bawa cash kemana-mana. Bahkan bayar Jaklingko aja ya buat kita warga Jakarta tuh pakai udah tap e-money kan. Iya, Fintechnya tuh udah banyak banget. Nah ini jadi ngaruh ke pola konsumsi dan pengelolaan keuangannya nggak sih Mbak? Pasti sih. Sebenarnya kalau kemudahan itu sendiri ada bagusnya. Tadi kita jadi ringkas segala macamnya. Tapi juga sebenarnya jadi bikin kita terlalu mudah, bahkan terlalu mudah ngeluarin duit. Oke. Coba di mobile banking, di handphone kamu ada berapa aplikasi fintech? Coba aku cek dulu ya Mbak. Aku ya. Oke. Nah, ini aku ada saking banyaknya nih. Nah, Iya. fintech kan berbagai macam tuh. Ada e-commerce, ada perbankan, ada yang buat investasi. Nah, dari fintech ini kebanyakan kamu banyakan belanjanya atau banyak investasinya atau perbankannya? Perbankannya. Oh, perbankannya. Bagus berarti ya. Mungkin karena kerja di Zafinance kali ya Mbak ya. Tapi kebanyakan ada banyak yang e-commerce-nya banyak banget. Jadi mereka tuh ngejar mana yang diskonnya paling gede, yang gratis ongkirnya mana gitu. Bener. Nah, aku tuh kemarin Mbak Gita udah baca yang riset Gen Z. Aku baca-baca riset Gen Z dari IDN tuh katanya Gen Z itu paling sering pakai pay later ternyata. Itu Mbak. juga masuk fintech kan.
Nah, adanya fintech ini tuh Mbak bikin anak muda, milenial dan Gen Z jadi lebih melek untuk saving dan investasi atau enggak? Dan kalau dibandingkan nih sama generasi lainnya, fokus saving maupun investasi mereka biasanya buat apa sih Mbak? Nah, jadi kalau misalnya membandingkan literasi keuangan sekarang tuh emang udah tinggi banget sebenarnya. Siapa sih orang yang nggak terpapar sama informasi keuangan sekarang saking mudahnya sosial media kan? Tapi permasalahannya literasinya tinggi, tapi masih banyak yang kejeblos untuk ngambil keputusan keuangan yang salah, milih produk yang salah. Nah, salah satu keputusan keuangan yang salah itu, yaitu tuh keputusan buat berhutang. Makanya aplikasi pinjolnya lebih banyak juga tuh di handphone, misalnya gitu. Terus tentang si Gen Z ini dan milenial, mereka itu kan terpapar banyak teknologi, terus juga informasi semakin banyak. Itu menyebabkan mereka ini lebih banyak bikin rencana keuangan tuh jangka pendek. Artinya yang ya udahlah, yang emang kelihatan langsung kayak aku tuh pengen beli sesuatu di 1 tahun ke depan. Aku tuh pengen liburan kemana di 6 bulan lagi atau 1 tahun ke depan gitu ya. Jadi jangka waktu untuk perencanaan keuangan biasanya mereka lebih fokus yang pendek-pendek. Sementara yang panjang-panjang di atas 5 tahun, 10 tahun kayak misalnya beli rumah, terus apa lagi? Dana pensiun. Aduh, pusing gak sih? Kayak nanti aja gak sih untuk bisa direncanakan gitu. Jadi ya kebanyakan mereka masih terpapar dan pengennya yang pasti-pasti aja dulu deh, jadi jangka pendeknya aja yang difokusin. Tapi sih sekarang udah mulai ya, udah mulai itu banyak, dan kita nih di The Finance TV juga pengennya mengedukasi supaya teman-teman Gen Z, milenial juga udah bisa lah mulai belajar untuk bikin perencanaan keuangan yang lebih visioner, yang lebih jangka panjangnya buat mereka dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Betul. Aku setuju banget sih tadi ke generasi anak muda nih ya, milenial dan Gen Z itu kebanyakan mikirnya tuh kayaknya buat yang jangka pendek. Soalnya aku sempat nanya ke ada salah satu anak Zap nih, Gen Z juga. Dia tuh aku nanya kan masalah keuangan kamu apa sih Gen Z gitu kan. Aku tuh sebenarnya pengen ngundang juga dia di sini supaya punya POV yang berbeda gitu Mbak kan. Kita milenial dan dia Gen Z. Nah dia tuh masalah keuangannya ternyata katanya apa Mbak? Apa? Tiket konser. Oh iya, banyak banget. Iya. Bahkan kan kemarin yang rame, ini boleh sebut artisnya nggak sih? Boleh kalau artis. Coldplay yang kemarin itu kan masalah pinjol tuh naik banget. Iya, bener. Gitu. Nah, jadi kayak FOMO mau kapan lagi nih gue buat nonton, mendingan ya udahlah tanpa berpikir panjang pinjol aja deh. Belum punya tabungan. Padahal kan seharusnya idealnya sih emang udah punya tabungan buat playing tuh, senang-senang kalau misalnya ada konser atau apa yang mendadak artisnya kesini, ya udah lihat tuh intip tabungannya, bisa nggak sih nambah berapa sih dari tabungan tersebut gitu. Nah kalau aku nih punya hacksnya nih Mbak. Kalau aku tuh sendiri aku udah tahu nih suka nonton konser, tapi nggak harus luar ya Mbak. Aku tuh suka penyanyi, aku suka banget, aku idam-idamkan banget. Itu sekali John Mayer kesini. Itu aku beneran nabung beneran, karena udah tahu dia tuh kayak ngasih tahu dulu ke sosmed gitu ke fansnya kalau aku akan datang ke Indonesia. Terus aku kan suka nonton konser yang lokal-lokal gitu kan, dan setiap setahun sekali pasti akan ada. Tapi itu setahun penuh loh biasanya. Iya, nah aku nargetin nih Mbak, yang biasa aku rutinin, yang mana yang aku datengin. Jadi aku fokusnya ke situ aja. Padahal tuh sama aja sebenarnya Mbak, bintang tamunya namanya kan lokal kan. Cuma ya mungkin vibes-nya beda aja. Tapi aku pasti punya tabungan buat nonton konser itu. Nah, itu juga sebenarnya bisa kita terapin ke ini kan yang bikin kita senang tuh banyak ya, ya konser, ya jalan-jalan, ya traveling. Nah intinya tuh sebenarnya kita tuh nggak apa-apa loh buat senang-senang gitu, happy-happy tuh nggak apa-apa banget gitu. Tapi kita tuh harus tahu apa sih yang paling bikin kita happy yang paling bikin kita bahagia. Kalau uang kita banyak banget sih, source-nya itu nggak berbatas, nggak perlu mikirin ya buat memilih salah satu itu. Tapi kita kan ini terbatas nih ya, jadi kayak harus milih mana sih yang
paling bikin kita bahagia, apakah konser, apakah traveling, apakah belanja gitu ya. Kita boleh ngabisin source kita di salah satu itu misalnya gitu. Atau kalau misalnya mau bagi-bagi ya bisa, tapi mungkin ya nggak semaksimal kalau kita milihnya salah satu gitu.